Bek tangguh Slavko Damjanovic resmi mengucapkan salam perpisahan kepada Persebaya Surabaya di akhir musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kabar ini disampaikan Slavko melalui akun Instagram pribadinya @slavko.23. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal setelah musim yang sukses. Aku mengagumi kalian pasukan hijau, kalian akan selalu ada di hatiku. Terima kasih untuk semuanya bonek bonita, tulis Slavko Damjanovic dengan penuh emosional. Perpisahan ini tentu menjadi kehilangan besar bagi lini pertahanan Persebaya Surabaya. Bukan hanya karena sosoknya yang tangguh di lapangan, tetapi juga karena kontribusinya yang konsisten sepanjang musim. Slavko tampil impresif sepanjang Liga 1 musim ini dengan mencatatkan 29 penampilan bersama Green Force. Dari jumlah tersebut, dia mengoleksi 2.471 menit bermain dengan 1 assist dan total 9 kali percobaan mencetak gol. Meskipun tak mencetak gol, bek asal Montenegro ini tetap memberikan dampak besar untuk tim. Statistik menunjukkan, dia memiliki akurasi umpan mencapai 88%, tertinggi di antara semua pemain Persebaya Surabaya musim ini. Rekor pertama yang ditorehkan Slavko adalah sebagai pemain dengan akurasi passing terbaik di skuad Persebaya Surabaya. Rata-rata dia mencatatkan 20,1 umpan akurat per pertandingan, sebuah angka yang mengindikasikan kepercayaan tinggi dari rekan-rekannya dalam membangun serangan dari lini belakang. Kehadiran Slavko di jantung pertahanan juga memberikan ketenangan tersendiri bagi tim asuhan pelatih Persebaya Surabaya. Dia mencatatkan rata-rata 3 sapuan clearance per pertandingan, tertinggi dibandingkan pemain lain dalam skuad. Dengan kontribusinya ini, Slavko menjadi bek dengan jumlah sapuan terbanyak di tim, menegaskan pentingnya peran dia dalam meredam serangan lawan. Aksi-aksinya di lini belakang membuat banyak peluang lawan mentok di kaki atau kepala Slavko. Jumlah kontribusinya di musim ini sangat sulit untuk dicari gantinya. Terlebih, jarang ada pemain bertahan yang bisa mencatatkan statistik seimbang antara kontribusi ofensif dan defensif seperti Slavko. Kehilangannya jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi manajemen Persebaya Surabaya dalam menyusun skuad untuk musim depan. Mereka harus mencari pemain pengganti yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu berperan aktif dalam membangun permainan dari lini belakang. Dengan perpisahan ini, Persebaya Surabaya harus bersiap menyambut era baru tanpa sosok Slavko, tapi warisan. 3 rekor penting ini akan jadi motivasi dan standar baru bagi pemain belakang yang akan datang. Manajemen Persebaya Surabaya mengklaim evaluasi tim rampung seiring kompetisi Liga 1 musim selesai. Nama-nama pemain yang dipertahankan ataupun dilepas sudah dalam genggaman. Tinggal menunggu waktu pas untuk diumumkan. Di mana Persebaya baru mengumumkan secara resmi berpisah dengan pelatih kepala Paul Munster. Hal-hal itu tentu sudah kami pertimbangkan sejak beberapa pekan yang lalu, kata Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Artinya, evaluasi di Persebaya ini sudah berjalan sejak awal. Ya memang ketika kompetisi mendekati akhir, kami lebih serius lagi, tambahnya. Evaluasi tersebut, terang Chandra, tidak hanya berlaku untuk pemain, namun semua bagian di tim Persebaya. Cuma, memang tentu kami tidak bisa sampaikan sekarang. Karena ada hal-hal yang sifatnya konfidensial dan harus kami sampaikan di waktu dan momen yang tepat, kata Chandra Wahyudi. Tapi sekali lagi, yang pertama kami syukuri pencapaian musim ini lebih bagus dari musim lalu, tambahnya. Persebaya menyudahi kompetisi peringkat 4 klasemen dengan poin 56. Selisih 1 poin dengan Malut United, yang ada di peringkat ketiga. Posisi runner-up ada Dewa United dengan raihan 61 poin. Persib yang memastikan diri menjadi juara sejak pekan lalu, menyudahi kompetisi dengan poin 69.
Peringkat Persebaya musim ini jauh lebih baik dibanding musim lalu yang ada di peringkat 12 klasemen akhir kompetisi. Dan tentu ke depan, Persebaya punya target lebih baik lagi dari musim ini. Makanya nanti ada hal-hal yang akan kami perbaiki semuanya, pungkas Chandra Wahyudi. Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya usai kompetisi Liga 1 Indonesia 2024-2025 resmi berakhir. Isu santer menyebut Green Force akan ditangani oleh pelatih kepala dan staf pelatih yang semuanya berasal dari luar negeri. Langkah ini disinyalir sebagai bentuk keseriusan manajemen Persebaya Surabaya menghadapi dua kompetisi besar musim depan. Selain Liga 1, Green Force juga akan ambil bagian di ASEAN Club Championship atau ASEAN Cup. Persebaya Surabaya memastikan diri tampil di kompetisi antar klub Asia Tenggara itu setelah finish di posisi 4 klasemen akhir. Sebuah capaian yang tetap diapresiasi meski diiringi penurunan performa di paruh kedua musim. Kepastian ini sekaligus menandai berakhirnya era Paul Monster di kursi pelatih kepala. Sang juru taktik asal Irlandia Utara resmi berpisah dengan klub setelah pertandingan terakhir melawan Bali United. Lewat akun resminya, Persebaya Surabaya mengumumkan perpisahan tersebut secara emosional. Mereka menyebut kenangan dan pelajaran berharga selama kebersamaan sejak Januari 2024. Saat pertama datang, Munster dihadapkan dengan tugas berat, menyelamatkan Persebaya Surabaya dari ancaman degradasi. Laga terakhir yang didampingi Munster adalah saat Persebaya Surabaya ditahan imbang 1-1 oleh Semen Padang pada pekan ke-32. Meskipun begitu, pencapaian ini tetap membuka peluang besar untuk tampil di level regional. Persebaya Surabaya dipastikan menjadi wakil Indonesia di ASEAN Cup musim depan bersama 3 tim lainnya. Dengan tantangan baru yang akan dihadapi, manajemen Persebaya Surabaya menyiapkan strategi berbeda. Salah satunya adalah perubahan total di jajaran pelatih. Melalui pernyataan resminya, manajemen memberi sinyal kuat soal kehadiran pelatih asing baru. Tidak hanya satu, tetapi sekaligus dengan seluruh jajaran staf pelatih asingnya. Langkah ini tentu saja menjadi gebrakan besar dalam sejarah klub asal Kota Pahlawan itu. Belum pernah sebelumnya Persebaya Surabaya sepenuhnya menyerahkan kendali teknis kepada tim pelatih internasional.